Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Guys, aku baru bangun tidur dan ini jam setengah 2 malam ya. Sebenarnya aku tidur itu karena ngelilir guys. Jadi terbangun habis dari aku masuk ke dalam dunia mimpi. Jadi mimpi buruk guys. Dan di situ aku memimpikan hal yang sangat rumit sekali untuk dijelaskan, dan yang sangat menarik di sini masih seputar panel surya, PLTS, sistem off grid, dan panel surya yang sudah aku pasang itu yang ada di dalam mimpiku semua guys. Dan sebenarnya ini enggak yang pertama kali itu, dan sudah beberapa kali. Jadi ketahuan ya guys ya, muka bangun tidur kayak begini sama aja sih sebenarnya, mau bangun tidur mau enggak. Nah di situ guys, aku ngerasa ketakutan yang luar biasa sekali. Aku nggak tahu kalian ini pernah nggak sih ngerasain kayak aku juga, ketakutan dan ngerasa pernah memimpikan panel surya kalian. Mungkin karena terlalu sering otak-atik sehingga memori kita itu banyak dimasuki oleh yang kita kerjakan. Nah, karena aku sering otak-atik PLTS, maka ya sampai memori aku sebagian besar mungkin kemasukan itu ya, dan itu bisa menimbulkan efek mimpi atau gimana. Mungkin itu pernah ya buat kalian juga. Kalau nanti ada yang pernah, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Dan saat ini itu aku memang langsung sengaja bikin video ini. Nah cuman harapanku itu aku pengen berbagi ke kalian, karena ini adalah semacam perasaan yang aku merasa cemas gitu. nggak tahu nggak tahu ini harus apa enggak, cuman ya setidaknya begitu aku punya keinginan kayak ngevlog gitu ya, maka aku bikin dan aku upload aja. Nah diawali dari sebuah cerita kemarin itu. Saat ini kan malam minggu ya guys, jadi ini udah melewati malamnya dan sekarang jam setengah 2 malam, apa pagi ya, setengah 2 pagi ya. Nah kemarin itu aku kan sorenya pergi sama istri sama anak, dan aku memang ada keperluan waktu itu. Awal aku eh, ngerasa berpikir tentang ketakutan panel surya itu sebenarnya sejak kemarin siang. Jadi aku memang ngerasa ada ketakutan tersendiri ya guys. Jadi seperti ini. Sebelum aku berangkat pergi sama anak istri, itu kan aku eh, ngecek di panel surya aku ini guys, itu ada overcharger. Jadi takut kalau akinya nanti overcharger, karena kemarin itu pas sebelum aku pergi, kebetulan memang panel suryaku itu dia dalam kondisi tidak dipakai, karena aku kan sedang banyak menggunakan las listrik ya akhir-akhir ini, 2 hari terakhir ini. Jadi aku lepas panel surya karena aku mau mengelas besi ya guys ya. Jadi aku lepas semua jaringan panel surya yang masuk ke jaringan PLN, dalam artian menggantikan jaringan PLN untuk suplai lampu-lampu di rumah, itu aku lepas dulu.
Nah, dari situ aku mulai aktivitas menggunakan listrik PLN untuk pengelasan. Dan saat aku mulai melakukan pengelasan sampai 2 hari dan berakhir, tepatnya kemarin itu berakhir pengelasannya. Nah, di situ aku ngerasa lupa. Jadi aku ngerasa lupa kalau aku harus menyambungkan ulang pada sistem PLTS, sedangkan 2 hari itu kan kapasitas akiku kan 4 kWh, dan selalu kalau habis itu 50% aja ya guys ya, masih ada 2 kWh, dan panelnya itu menghasilkan per hari 1 kWh, maka butuh 2 hari untuk penuh. Dan akhirnya panel suryanya itu 2 hari kemarin itu sudah penuh ya guys, karena sudah ditambah 2 kWh dari panel surya selama 2 hari. Dan yang menjadi ketakutanku itu di hari enggak kemarinnya, jadi 2 hari itu tepatnya kemarinnya itu akinya sudah penuh. Di kemarin lusa gimana sih ya, pokoknya kemarinnya. Kalau ini hari, kalau nanti tuh hari Minggu, hari Sabtu, dan kemarin hari Sabtu. Nah berarti kemarinnya itu hari Jumat ya guys. Aduh, pikirannya agak lemot nih. Jadi di hari Jumat itu panel surya udah penuh karena aku melakukan pengelasannya hari Jumat sama hari Kamis gitu. Dan di hari Kamis itu akiku udah penuh gitu. Dari Kamis sampai Jumat itu akiku di pas Jumatnya udah penuh gitu kan guys. Nah kemudian pas hari Sabtu kemarin ya, pas hari Sabtu kemarin itu, besok kan atau nanti pagi itu hari Minggu, dan kemarin hari Sabtu. Aduh, lemot banget. Nah Sabtu itu berarti kan kalau aku udah penuh, aku ngecas aki ini sampai dia overcharger. Jadi dari sini di wattmeter itu dia sudah mulai ngacak lagi guys, ngacak lagi itu selama mulai dari harusnya sekitar pagi sih, karena kemarin udah penuh gitu ya, kemarinnya udah penuh, dan kemarin itu harusnya udah mulai ngacak sejak pagi, mungkin jam 9 apa gimana, dan itu berlangsung sampai sekitar jam 2:30 guys. Jadi ada semacam overcharger berlebih, kurang lebih ya 6 jaman lah ya guys ya. Dan itu aku ngerasa takut di situ, aku ngerasa takut banget. Jadi di situ ngerasa takut. Nah saat aku mulai takut, sedangkan aku buru-buru harus pergi, maka ini aku lepas guys. Jadi di sini aku lepas ya, ini di sini aku lepas dari panel suryanya, ini aku lepas karena aku belum pasang saklar switch gitu ya. Aku lepas dan belum aku pasang lagi, dan saat ini langsung aku gunakan. Voltasenya aki itu masih sekitar segini ya, 12,4. Nah kalau pas overcharger itu dia udah 13,8 dan mau naik terus gitu, jadi aku ngerasa semelang, was-was nanti kalau akinya ada yang gimana gitu. Dan itu kan sebenarnya aku mau pergi sama istri, itu ada keperluan aku nganter istri ke rumah nenek ya sama anak-anak. Cuman aku nggak ini guys, nggak nginep di sana. Jadi anak-anak sama istri aja yang nginep di sana, karena aku minggunya besok itu masih ada kerjaan gitu, masih ada janjian sama customer. Dan ketika aku nganter ke rumah nenek itu kan tadi aku lepas, nah, aku kan ada pekerjaan juga, jadi sekalian anak-anak aku tinggal ke rumah nenek, dan istriku sama aku tuh kerja, bantuin aku kerja dia. Jadi ada customer yang perlu aku urusin di rumahnya gitu kan, yang benar-benar
dia nggak bisa datang ke toko aku gitu guys, jadi aku butuh datang ke sana gitu karena dia customer baru, jadi ya memang sewajarnya lah kalau aku memberikan servis yang plus gitu kan. Nah tapi di saat itu aku masih kepikiran sama Aki nih guys, jadi masih kepikiran sama Akinya nanti gimana ya gitu. Nah sampai akhirnya aku pulang ke rumah. Setelah selesai istri aku pulangin dulu ke rumah Simbah karena memang niatnya mau di sana ya guys ya, mau tidur di sana sama anak-anak, memang sengaja mau liburan malam minggu gitu. Dan aku pulang ke rumah. Nah saat di rumah itu eh, tiba-tiba ada teman main. Nah teman main kesini sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam itu. Dan aku karena ngerasa capek, ngerasa lelah, pulangnya juga kehujanan, aku langsung rebahan aja di kamar gitu. Dan teman aku main memang sengaja aku tinggalin, untung ada ponakanku. Jadi di rumah itu aku sendiri, cuman keponakanku tinggalnya di rumah sebelah, itu juga kesini, jadi temanku ada yang nemenin gitu kan. Aku niatnya cuman di kamar itu santai-santai gitu guys, jadi merebah lah biar nggak capek, ngilangin capek gitu sambil nonton anime pas waktu itu. Nah di situ aku ngerasa nggak tenang, masih kepikiran gitu. Dan setelah dapat 2 episode aku nonton, 2 apa 3 ya, 3 kayaknya, 3 tapi belum berhasil. Karena aku setelah bangun itu aku buka HP kok lah, aku baru nonton ternyata tadi ketiduran gitu. Jadi dapat setengah, 2,5 episode kurang lebih ya, itu aku ketiduran. Dan pas tidur itu aku mimpinya kayak gini guys, rumah aku ini bukan kayak rumah aku guys, jadi bukan seperti rumah aku yang seperti aku tinggali, tapi di dalam mimpi itu aku menyatu banget bahwa itu rumah aku gitu. Dan aku ngerasa bahwa aku udah tinggal lama di situ memang sejak kecil gitu. Dan aku di dalam mimpi itu persis emang inverterku Tafber guys, cuman inverter Tafber sama SCC-nya, cuman SCC-nya nggak PWM kayak gini guys, aku nggak kenal. SCC-nya tuh warnanya hitam panjang, nggak kenal sama SCC-nya soalnya polosan, nggak ada merek gitu guys, nggak tahu. Dan waktu itu di sistem PLTS itu nggak ada baterainya guys, dan itu juga bukan on grid gitu. Aku sadar betul pas di mimpi itu bisa mencerna dengan pasti PLTS ku, bahkan aku itu ngerasa bener-bener kayak nggak di mimpi gitu ya. Memang normalnya gitu ya kalau orang mimpi ngerasa nggak di mimpi. Dan di saat itu mimpi itu di dalam mimpi tiba-tiba hujan guys, jadi hujan deras banget. Nah saat hujan deras kayak gitu guys, akhirnya dak-dakan. Jadi di pemasangan PLTS aku ini itu di bawah dak-dakan, dan itu ditempel di dinding itu bocor guys. Jadi airnya bocornya tuh bukan kayak rembes tapi kayak mengalir gitu guys, kena si inverter Tafber ini, dan itu jadi basah gitu. Tapi yang aku heran kenapa nggak mati gitu. Tapi di dalam hatiku pas di dalam mimpi itu kok rasanya ini bakal mati nih gitu. Tapi nyatanya nggak mati, dan aku mulai panik itu guys. Dan sedangkan aku masangnya itu agak tinggi, dan aku kalau misalnya mau ngambil itu harus naik tangga guys, harus pakai tangga, pakai ondo itu guys. Dan itu yang bikin aku ngerasa aku deg-degan banget asli. Dan yang aku heran di rumahku itu sistem PLTS-nya tetap berjalan, sedangkan ini tuh terguyur air, kayak air yang mengalir deras, bocor misalnya genting kalian buka satu gitu dan mengalir gitu guys, menimpa inverter Tafber ini. Posisinya tuh berdiri gini,
inverter Tavber berdiri dan SCC-nya juga berdiri. Besar inverter Tavber sama SCC itu sama-sama bener-bener hampir mirip, dan warnanya SCC-nya hitam, itu yang aku agak aneh. Memang di situ aku agak ngerasa mengganjal ya, jadi kok bisa ya aku punya SCC kayak gini gitu kan di dalam mimpi. Yang aku sadar tuh cuman itu, cuman aku bener-bener ngerasanya itu kepunyaanku gitu, dan aku nggak bisa menolak fakta di dalam mimpi itu kalau aku memang punya SCC itu. Tapi di dalam hatiku aku kayaknya kok SCC ku nggak kayak gini gitu kan. Ya benarlah, pokoknya dengan keadaan seperti itu aku ngerasa bener-bener harus ngecekin seluruh instalasi listrik gara-gara sistem PLTS ku kena air gitu. Dan ternyata nggak mati. Aku muter ke seluruh ruangan aku dan ternyata nggak ada yang mati guys. Mulai dari lampu-lampu, terus mulai dari TV kayak gitu kan, itu semuanya aku cek dan ternyata normal-normal aja gitu. Dan akhirnya aku hanya bisa memandangi dengan inverter Tavber, seandainya memang benar ini rusak itu kan bakalan mati, tapi ini nggak mati karena di saat itu memang benar-benar nggak ada tangga. Akhirnya aku cuman pasrah kayak duduk aja, ya udahlah mungkin ini memang takdirnya. Aku cuman pasrah gitu, kalau mati ya udah gitu, nanti pikir belakangan, cuman mikir gitu. Dan benar saja di saat itu aku mulai berpikiran kayak gitu, tahu-tahu airnya tuh surut guys. Di air yang mulai mengucur itu surut dan sudah mulai nggak ada air yang mengucur. Cuman airnya itu cuman mengucur lambat tapi di dinding nempel gitu guys. Jadi nempel soft, kayak apa sih? Kayak kalau dinding kalian kasih air sedikit-sedikit cuman kayak beler gitu aja guys. Enggak yang mengucur gitu. Dan aku sendiri juga heran airnya asalnya dari mana gitu, nggak ada yang lubang, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Sampai di saat itu rasa ketakutanku memang sudah agak mulai mereda ya, cuman aku masih ngerasa nggak tenang gitu. Nggak tenangnya dalam artian kok bisa ya seperti ini, dan aku harus gimana nanti kalau memang benar-benar potensinya sampai rusak, memang harus aku gimana kan gitu. Aku nggak ngerti jalan keluarnya. Dan sampai saat itu aku tiba-tiba ngerasa antara kecewa, kesel, campur aduk. Pokoknya ngerasa bener-bener takut. Yang paling puncak setelah aku melewati rasa takut yang sudah berkurang seharusnya, dan semakin aku pikir, ngerasa aku takut banget. Akhirnya aku terbangun guys. Bener-bener ngerasa terbawa suasana sampai aku ketika bangun. Dan aku pertama kali yang aku lihat itu apa? Aku ngelihat handphone. Aku tadi nonton film dan handphonenya langsung aku bawa keluar. Aku sambil lihat baterai sambil jalan. Aku menuju ke panel surya, ke sistem PLTS ini. Ternyata semuanya dalam kondisi baik-baik aja, karena saat ini itu dari tadi aku sampai rumah itu sudah aku ganti listrik rumah pakai ini dari tadi sekitar 90 wattan. Ini memang sengaja aku mau habisin dulu ke 50% ya, biar besok nggak overcharger. Jadi kayaknya memang bener aku harus beli MPPT ya. Aduh ya, memang aku harus beli MPPT dan harus menabung dulu ya guys ya, pelan-pelan. Dan di saat aku mulai bangun ngelihatin PLTS aku ini, aduh rasanya aku udah tenang gitu guys. Jadi udah mulai tenang banget. Dan akhirnya di saat itu aku harus apa ya, harus berpikir aja. Jadi berpikir, nah apa sih sebenarnya mimpi ini gitu. Mimpi itu sebenarnya apa sih? Apa bunga tidur? Apa suatu pertanda apa gitu kan? Tapi memang dari dulu aku nggak pernah yang namanya
berpikir bahwa mimpi itu ya yang harus selalu terwujud gitu kan. Mimpi itu hanya bunga tidur aja, aku mikirnya gitu. Jadi aku selalu memang masa bodoh, walaupun memang benar kalau dirasakan ketakutan ya guys. Dan apa, kalau dari agama Islam sendiri ya guys ya, maaf ya ini karena agama saya gitu kan ya. Itu kan eh, ada juga mimpi yang bisa ditafsirkan gitu kan. Jadi kayak semacam mimpi yang bertemu ular kayak gitu kan. Itu kan sudah dihadiskan gitu loh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalau mimpi bertemu ular, terus mimpi bertemu eh, binatang yang kayak kelabang gitu guys, itu juga ada maknanya gitu. Nah cuman kalau ini kan mimpi PLTS yang terguyur air, jadi ini sudah di luar konteks itu kayaknya ya. Ya aku harap nanti semua baik-baik aja, jadi artinya bukan suatu gambaran masa depan yang buruk gitu guys. Amin ya robbal alamin. Jadi aku terima kasih juga nih guys buat kalian yang udah selalu ngedukung aku, ngedengerin curhat aku, dan ya sering komentar-komentar, mengisi kolom di komentar itu dengan meramaikan, dengan kalian bertanya, dengan kalian menyapa. Ya itu semuanya pokoknya aku ucapkan terima kasih ya guys ya. Dan harapannya kedepannya aku bisa semakin semangat terus. Hari tadi aku nggak upload itu memang karena aku full padet banget jadwalnya, bener-bener nggak ada space, bahkan 1 jam aja nggak ada space buat bikin konten, buat recording, full sekali guys. Jadi maaf sekali, maka aku uploadnya tertunda 1 hari lagi, dan ini mungkin akan terupload besok ya. Di hari Minggu, di ini malam Minggu. Nah oke guys, terima kasih gitu aja. Jangan lupa dukung aku untuk subrek, dan tukarlah pengalaman kalian di bawah kolom komentar aku. Ya kalaupun tidak aku yang membaca, itu teman lain juga pasti butuh, mungkin ada pertanyaan yang sama, atau mungkin akan menemukan jawaban dari jawaban di dalam komentar. Itu aja ya guys ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.